semua, balik lagi nih di acara kita kali ini, yaitu obrolan suara mahasiswa. Nah, senang sekali saya Fatimah Nusda bisa menyapa teman-teman semua. Kali ini saya nggak sendirian, tentu saja saya sudah ditemani oleh salah satu psikolog muda kita, yaitu Kak Betri. Halo semuanya. Halo Kak Betri, gimana kabarnya Kak Betri? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, topik kita kali ini cukup sedikit berat, tapi juga sedikit sentimen, yaitu kita akan membahas tentang mental health di kalangan mahasiswa. Nah, aku mau langsung nanya aja nih sama Kak Betri, dari pandangan psikolog Kak Betri sendiri, kenapa sih isu ini tuh terlalu berat di kalangan mahasiswa? Apa sih yang menyebabkan isu ini berat gitu Kak Betri? Mental health di kalangan mahasiswa menjadi isu terbesar ya, karena masa kuliah itu merupakan masa awal dari masa transisi masa remaja ke masa dewasa awal, dimana dari cuekin tugas harus ngatur semuanya sendiri, ditambah lagi belum nih tekanan dari akademik, ekspektasi orang tua, dan overthinking tentang masa depan. Gimana kita tahu kan, kayak mahasiswa tuh pasti kayak gue bisa nggak ya kayak begini besok, atau jadi ini, kayak belum lagi kayak lah orang tua gue maunya begini begitu kayak gitu, karena itu bisa menjadi mental breakdown. Dan sayangnya banyak nih mahasiswa yang ngerasa kayak nggak boleh lemah, aku nggak boleh lemah nih begitu. Wah, ini kayaknya relate banget nih. Kadang kita ngerasa selalu strong biar nggak kelihatan gagal. Kadang ada juga perasaan malu kok kelihatan rapuh. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira tanda-tanda awal mahasiswa mulai burn out atau mentalnya goyah tuh kayak gimana sih Kak Betri? Awalnya yaitu dari ini ya, mahasiswa nggak semangat ngapa-ngapain, kayak mau begini kayak males, apa kayak harus begini kayak taran begitu. Terus belum lagi susah tidur padahal capek nih, kayak mau tidur tapi lagi mikirin kayak hal-hal yang belum terjadi lah begitu. Terus gampang marah, belum sama teman-teman bakalan kemudian itu kayak ngapain sih, pasti bakalan nyolot cara ngomongnya gitu, atau tiba-tiba jadi super kritikal. Dan kalau itu dibiarin bisa jadi beban banget nih buat diri sendiri, apalagi di kalangan mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau hal apa sih yang pertama yang bisa kita lakuin kalau kita ngerasain hal kayak gitu Kak Betri? Hal awal yang harus dilakuin yaitu ngobrol ya, pastinya ngobrol, kayak ngobrol sama teman terdekat. Itu sangat penting tuh, kayak berbagi cerita sama teman terdekat dan berbagi cerita sama orang tua. Nah, orang tua itu merupakan faktor terpenting lah dari seorang anak. Dan bagaimana sih kayak ceritain kalau harinya lagi berat atau harinya emang lagi susah, sulit gitu. Dengan bercerita nih sama orang tua, itu bakal meringankan banget loh beban pikiran. Kayak orang tua itu nggak bakalan ngasih solusi atau belum tentu ngasih jalan keluar juga gitu, tapi dengan bercerita kepadanya pasti kita merasa kayak didengar banget kayak gitu. Atau kita bisa cari bantuan profesionalnya, kayak pergi ke psikolog gitu, itu boleh tuh, kayak pasti psikolog bakalan dengerin, kayak ngasih solusi juga gitu, karena mental health itu real, bukan sekedar drama. Nah, aku juga mau nanya, ini kan sedikit sentimen ya Kak Betri ya. Menurut Kak Betri, dari pandangan psikolog, kalau seandainya kita kan tahu ya kalau misalnya kita tuh butuh tempat cerita. Nah, aku mau nanya tentang orang tuanya nih. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau atau tidak mau terlalu terbuka, open minded atau segala macam tentang isu anaknya atau didik anaknya, itu solusinya gimana sih Kak Betri gitu kan? Karena kan kita lihat ya, mahasiswa akhir ini atau kita semuanya, kalau nggak mahasiswa pun manusia yang lain pun pasti butuh sosok yang lebih berpengaruh di hidupnya. Tapi justru sosok itulah yang kurang untuk aware ke dia. Menurut Kak Betri, ada nggak solusinya atau ada nggak tanggapan gitu Kak Betri? Kalau tentang anak yang ngerasa nggak didengar ya sama orang tuanya, itu bukan hal anak yang nggak didengar sama orang tuanya, tapi bagaimana kita lebih cara berkomunikasi secara aktif lah untuk orang tua. Kayak walaupun ngerasa nggak didengar, tapi cerita kayak baik-baik kalau saya mengalami hari yang lagi nggak enak atau merasa kayak harinya berat banget, apalagi mahasiswa akhir nih, kayak bakalan butuh banget support system kayak gitu kan.
Jadi mudah aja kayak ngomong sama orang tua, kayak telepon ternyata sesulit ini, atau boleh sama kakak atau adik kalau punya kayak gitu, atau langsung ke profesional, itu bakalan sangat didengar, itu bahkan juga memberikan solusi begitu. Nah, aku setuju banget nih sama apa yang Kak Betri. Terkadang kita juga butuh waktu ngobrol 15 atau sekitar 30 menit deh buat teman. Mau itu cerita hal random, cerita hal yang berat, itu kan berarti kita bercerita. Karena kita juga tahu ya Kak Betri ya, kadang-kadang orang itu kadang-kadang malu buat bercerita karena takutnya tidak ditanggapi, atau malam-malam dia juga justru makan mental burn. Kadang-kadang orang itu ngerasa kayak ya udahlah nggak usah lah gue cerita gitu, ngapain gue cerita, dia aja nggak dengerin gue gitu. Padahal itu jangan dianggap remeh ya teman-teman semua. Itu adalah hal yang mungkin menurut kalian itu kecil, tapi itu berpengaruh bagi orang-orang yang mentalnya drop. Baiklah. Betul Kak Betri, menurut Kak Betri gimana sih peran kampus dan lingkungan pertemanan dalam mendukung kesehatan mental ini? Karena kan ini juga dua hal yang berbeda ya Kak Betri ya. Menurut Kak Betri gimana sih tanggapan dari dua hal kita ini yang berbeda ini? Nah ini sangat penting banget nih, apalagi lingkungan kampus. Nah itu kampus idealnya pasti mempunyai konselor ya terutamanya, dan juga mempunyai ruang aman buat cerita dan mencari dukungan. Tetapi selain itu kita juga perlu namanya support system antar mahasiswa satu sama lainnya, dan juga kita bisa banget jadi safe space buat satu sama lainnya gitu. Dan di lingkungan pertemanan sendiri itu bagaimana sih pintar-pintar kita untuk mencari pergaulan yang sehat begitu, kayak kalau kita lagi ada masalah, lagi mempunyai hari yang berat, kita pasti akan cerita sama teman, dan teman akan mendengarkan, terus akan menanggapinya dengan secara sehat juga, kayak memberikan magic word kepada teman yang emang lagi mempunyai masalah, kayak kamu kenapa kayak gitu, kamu bisa nggak, oh kamu udah ini, kamu itu belum, kayak memberikan kata-kata yang hebat atau kata-kata yang cuman kayak kenapa orang itu pasti bakalan tersentuh banget itu. Iya bener banget nih. Apalagi kita juga tahu kan kadang-kadang ada orang yang dia ngomong gini Kak Betri, lo kayaknya kurang ibadah deh makanya stres, ngapain lu selalu jadi mental health, padahal sebenarnya itu kan gak boleh Kak Betri ya. Padahal kadang kita cuma hanya butuh didengarkan kembali, butuh hanya biar nggak numpuk yang ada di hati, di pikiran gitu. Nah bener nggak Kak Betri? Bener banget sih itu, apalagi nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kata-kata atau quote-quote yang ada di Instagram atau ada di TikTok. Terkadang kan anak-anak zaman sekarang ya, apalagi kalangan mahasiswa, kayak ngerasa harinya berat banget, pasti kayak cari kata-kata atau quote di Instagram atau di TikTok yang relate banget nih sama kehidupan. Oh ternyata saya begini, ternyata kayak oh begitu gitu. Jadi seolah-olah jadi mahasiswa itu bergantung dengan quote-quote yang ada di Instagram, padahal itu bukanlah yang terjadi di dirinya sekarang begitu. Terus pasti kayak wah begini, ternyata saya orangnya seperti ini, saya begini, orang-orang kayak nggak peduli sama saya atau kurang memperhatikan saya, atau kayak merasa kurang diperhatikan banget lah begitu. Wah, kita udah nggak nyangka banget, kita udah di penghujung akhir acara ya Kak Betri ya. Thank you banget Kak Betri, obrolannya sedikit sepertinya ringan tapi bermakna deh. Seneng banget sih bisa sharing-sharing tentang mental health, apalagi di kalangan mahasiswa sekarang ya, karena seperti yang kita tahu Gen Z apalagi ya, pasti itu sangat kayak apa-apa dikit-dikit mental health, mental breakdown kayak gitu. Biar mahasiswa itu menjadi semakin lebih aware lah, atau gentle sama diri sendiri lah. Amin. Buat kalian yang lagi struggling, ingat kalian gak sendirian. Valid kok ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa sakit, Betul. jangan sungkan untuk mencari bantuan, baik itu bisa sama psikolognya langsung atau sama teman-teman terdekat kalian gitu kan. Nah kalian juga harus merasa lebih aman gitu, karena kan ibaratnya kita juga manusia ya gitu, juga kita butuh didengar gitu. Walaupun sebenarnya dalam hubungan kita nggak butuh saran, tapi kita juga butuh didengar gitu kan. Balik lagi, manusia itu hanya butuh didengar tanpa dihujat, betul kan Kak Betri ya? Oke teman-teman semua, makasih banget udah dengerin episode kita kali ini. Makasih banyak ya Kak Betri ya. Buat teman-teman yang masih penasaran gak sih episode selanjutnya kayak gimana, jangan lupa sering-sering nonton di episode selanjutnya. See you
Dadah, Dadah semuanya. semuanya.